Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Faradila dengan NIM R1C122002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu gunung berapi dan menjelaskan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak gunung api aktif di dunia. Keaktifan gunung api di Indonesia dapat dilihat dari posisi geografis yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Australia, lempeng benua Eurasia, dan lempeng Pasifik Barat. Selain itu, secara fisiografis Indonesia terletak dalam rangkaian cincin gunung api Pasifik atau Pacific Ring of Fire yang merupakan pertemuan dua jalur pegunungan, di antaranya adalah Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik. Gunung berapi sendiri adalah sebuah gunung atau bukit yang terbentuk oleh timbunan dari semua material halus erupsi yang melewati satu atau beberapa saluran pada seluruh permukaan bumi. Gunung api terbentuk karena adanya gerakan magma sebagai arus konveksi, di mana arus tersebut menyebabkan gerakan dari kerak benua yang dikenal ada dua kerak bumi. Yang pertama yaitu kerak samudra atau ocean plate dan kerak benua atau continental plate. Gerakan kerak tersebut juga disebut sebagai pergerakan lempeng yang terbagi menjadi tiga bentuk gerakan. Yang pertama yaitu gerakan saling menjauh atau divergen, menyebabkan terjadinya pemekaran kerak benua, magma keluar melalui rekahan tersebut dan membentuk busur gunung api tengah samudra atau mid ocean ridge. Yang kedua yaitu saling bertumbukan atau konvergen. Kerak samudra menumbuk dan menunjam ke bawah kerak benua, membentuk zona subduksi dan terjadi peleburan batuan di zona tersebut. Magma bergerak dan menerobos sehingga membentuk busur gunung api tepi benua. Dan yang ketiga yaitu saling bergesekan atau transform, yaitu antara kerak benua yang menyebabkan timbulnya rekahan dan sesar. Salah satu gunung api aktif di Indonesia adalah Gunung Kelut. Secara geografis, letak gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Namun, secara administratif, gunung ini adalah milik pemerintah Kabupaten Kediri. Gunung Kelut merupakan gunung yang terbentuk akibat adanya proses subduksi penunjaman antara lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di sebelah selatan Pulau Jawa. Zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia dapat dilihat pula di selatan Pulau Jawa, terbentuk sebagai palung Jawa yang membentang dari bagian barat ke timur dan pada bagian utara terbentang pegunungan bawah laut yang memanjang, sering juga disebut sebagai busur luar. Umur dari subduksi Jawa sekitar dari 150 juta tahun yang lalu. Menurut data yang ada, Gunung Kelut mengalami letusan sejak tahun 1000 Masehi. Gunung api ini termasuk ke dalam gunung api stratovulkano dengan ciri khas berupa letusan eksplosif. Adapun material vulkanik yang dilontarkan oleh letusan Gunung Kelut dapat berupa abu, kerikil, lapilli, batuan, pasir, dan bongkahan dengan besaran sekitar 30 cm dengan disertai luncuran awan panas. Jarak tempuh yang dapat dicapai material-material berupa pasir dan kerikil dapat mencapai wilayah sejauh 20 km. Dalam abad 20 tercatat telah 5 kali letusan magmatit Gunung Kelut, yaitu pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, dan 1990. Gunung api ini dikenal di dunia karena bencana lahar letusan yang terjadi pada tahun 1919 dan menelan korban jiwa lebih dari 5.000 orang. Kajian atas proses tipe dan produk letusan Gunung Kelut yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1990 memberikan kejelasan karakteristik letusan gunung api ini, yaitu bertipe St. Vincent dengan tinggi tiang asap letusan mencapai lebih dari 10 km, memuntahkan 150-200 juta meter kubik rempah letusan
Klastika dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 10 jam. Lahar letusan terjadi jika volume air danau kawah mencapai lebih dari 5 juta meter kubik dan dampak letusan yang memusnahkan kawasan puncak gunung api ini paling tidak dalam radius 5 km dari titik erupsi akibat seruakan awan panas letusan. Setiap letusannya selalu diakhiri dengan pembentukan sumbat lava pada lubang kepundannya. Lebih dari 30 letusan gunung api ini tercatat sejak tahun 1901. Sepanjang abad 20 telah terjadi 5 kali letusan dengan masa istirahat rata-rata 15 sampai 20 tahun. Karakteristik letusannya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, menjadikan kegiatan gunung api ini perlu diwaspadai. Berdasarkan kajian sekuen letusan Gunung Kelut pada tahun 1990, pada gunung api yang mempunyai danau kawah, proses erupsi selalu diawali oleh letusan uap atau freatik, kemudian berkembang menjadi letusan freatomagmatik yang disertai seruakan atau surga hingga letusan magmatik yang menghasilkan skoria dan batu apung. Terjadi dalam waktu relatif singkat, yaitu kurang dari 10 jam. Karakteristik sekuen endapan letusan tersebut diawali oleh endapan letusan freatik yang basah dan lembab atau humid, tersebar dalam radius 5-10 km dari pusat erupsi, menyebabkan endapan sekuen letusan berikutnya berupa batu apung, pasir, lapili, dan abu, terekatkan oleh endapan freatik yang basah, sehingga menumpuk dan membebani atap bangunan dan tumbuhan yang tertimpa endapan ini. Endapan tersebut dapat mengakibatkan runtuhnya atap bangunan atau patahnya dahan dan ranting tumbuhan akibat tidak mampu menahan beban endapan tersebut. Kejadian seperti ini menjadi penyebab tewasnya 32 orang yang berlindung di dalam gudang sebuah pabrik kopi dalam radius 10 km dari pusat erupsi letusan Gunung Kelut pada 10 Februari 1990. Lahar letusan tidak terjadi pada tahun 1990 karena isi atau volume danau kawah pada saat terjadi letusan tidak lebih dari 2,5 juta meter kubik. Hal ini terjadi berkat usaha pengendalian isi danau kawah dengan pembuatan terowongan yang dibangun pada tahun 1920 dan mengalami perbaikan setiap kali setelah terjadi letusan gunung api ini. Cerita rakyat yang beredar di masyarakat yaitu Gunung Kelut mengisahkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Dewi Kilisuci. Dikisahkan banyaknya lamaran yang datang ke Kediri menjadikan Prabu Jaya Amijaya memutuskan untuk mengadakan sayembara. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya peperangan jika lamaran dari para raja dan ksatria tidak diterima. Sayembara itu berupa tantangan bagi siapa saja yang mampu mengangkat gong sekar delima dan mampu menarik busur panah Kiai Gandayaksa akan dinikahkan dengan putri raja yaitu Dewi Kilisuci. Dewi Kilisuci yang memiliki paras cantik jelita itu menarik perhatian banyak mata lelaki yang memandangnya. Kecantikannya yang memikat setiap hati lelaki itu menjadikan acara sayembara begitu ramai, dipenuhi oleh peserta dan juga oleh penonton. Satu persatu para raja dan ksatria gugur dalam sayembara itu. Hingga akhir acara masih tetap tidak ada yang bisa memenangkannya. Prabu Jaya Amijaya kemudian menutup acara tersebut sebagai tanda berakhirnya sayembara. Belum selesai Prabu Jaya Amijaya menutup acara tersebut, tiba-tiba muncul seorang pria yang memiliki wajah berwujud lembu dan bertubuh manusia. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Lembu Sura dan mengutarakan keinginannya untuk mengikuti sayembara. Prabu Jaya Amijaya kemudian mengizinkan Lembu Sura mengikuti sayembara itu. Semua orang yang ada di arena sayembara dibuat kaget oleh Lembu Sura. Lembu Sura ternyata bisa menaklukkan kedua pusaka yang dijadikan sebagai tantangan dalam sayembara tersebut.
Sorak gembira para penonton yang melihat memenuhi arena tersebut. Namun lain halnya dengan yang dirasakan Dewi Kilisuci. Dia terlihat sedih, tidak terima dengan hasil ini. Dia merasa tidak mungkin seorang putri raja yang memiliki paras cantik harus menikah dengan manusia setengah siluman. Dia pun meninggalkan arena dan kembali ke Kaputren dengan menangis terseduh-seduh. Ketika di Kaputren, dia meluapkan keluh kesahnya. Di sana, dia merencanakan sesuatu untuk menggagalkan lamaran Lembusura. Setelah menemukan rencana tersebut, Dewi Kilisuci menemui ayahnya. Dewi Kilisuci menyampaikan bahwa dia tidak mau menikah dengan Lembusura dan mengutarakan rencananya agar Lembusura membatalkan lamarannya. Setelah mendengarkan rencana dari Dewi Kilisuci, Prabu Jaya Amijaya kemudian memanggil Lembusura untuk menghadapnya. Di hadapan Lembusura, Dewi Kilisuci mengutarakan permintaannya. Sebagai wujud cinta Lembusura kepada Dewi Kilisuci, permintaan tersebut berupa sebuah sumur yang dalamnya tak terkira. Dewi Kilisuci yakin bahwa Lembusura akan menolaknya. Namun terjadi malah sebaliknya. Lembusura dengan senang hati menerima permintaan Dewi Kilisuci dan bergegas membuatkan sumur itu. Di tempat yang telah ditentukan, Lembusura mulai pembuatan sumur tersebut. Lama-kelamaan, sumur yang diminta itu sudah semakin dalam. Dewi Kilisuci kemudian memikirkan rencana lagi agar Lembusura gagal. Dengan liciknya, Dewi Kilisuci menyuruh para prajurit dan warga yang berada di sekitar sumur untuk menutup sumur tersebut dengan batu dan pasir yang ada di sekitar tempat tersebut. Para prajurit dan warga dengan berbondong-bondong mematuhi perintah tuannya. Lembusura yang baru mengetahui bahwa dirinya ditipu dengan dikubur di dalam sumur kemudian bersumpah serapah bahwasanya nanti akan datang pembalasannya yang berkali-kali. Suara Lembusura lama-kelamaan menghilang disertai dengan gempa yang juga semakin berkurang. Atas kejadian tersebut, kemudian Prabu Jaya Amijaya memberi nama tempat tersebut dengan nama Gunung Kelut, karena gunung tersebut memiliki kekuatan yang mampu meluluh lantakan segala hal yang ada di sekitar wilayah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.